Di perairan Blok Ambalat, situasi semakin memanas. Baru-baru ini sebuah kapal patroli Malaysia terlapor telah memasuki wilayah Indonesia dengan maksud mengusir nelayan lokal yang tengah sibuk menangkap ikan. Kejadian ini segera memicu respon keras dari pemerintah, di mana Prabowo Subianto menegaskan bahwa kapal-kapal Malaysia yang bertindak provokatif harus mendapatkan tindakan tegas. Bahkan sampai penenggelaman jika diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Sengketa wilayah yang melibatkan Malaysia dan sejumlah negara di Asia Tenggara bukanlah hal baru. Karena posisinya yang berbatasan langsung dengan banyak negara, Malaysia kerap kali terjebak dalam konflik perbatasan yang kompleks. Daftar sengketa yang melibatkan negara ini menunjukkan betapa rumitnya persoalan batas wilayah di kawasan ini. Menyangkut Indonesia, permasalahan ini mencakup 3 wilayah yang disengketakan dengan Malaysia. Yang paling menonjol adalah Blok Ambalat, sebuah kawasan perairan di Laut Sulawesi yang terkenal dengan kekayaan minyak dan gasnya. Indonesia memiliki klaim sah atas wilayah ini berdasarkan perjanjian batas landas kontinen tahun 1969 yang telah disetujui kedua belah pihak. Namun sejak tahun 1979, Malaysia secara sepihak menggambar Ambalat ke dalam peta wilayahnya. Langkah yang memicu kecaman dari pihak Indonesia. Ketegangan mencapai puncaknya pada tahun 2005 ketika Malaysia memberikan konsensi eksplorasi minyak kepada perusahaan Shell untuk Blok Y dan Blok Z, yang ternyata berada di zona tumpang tindih antara klaim Indonesia dan Filipina. Sejak saat itu, insiden seperti pelanggaran wilayah oleh kapal patroli Malaysia dan penangkapan nelayan Indonesia terus berulang. Kondisi ini memaksa Indonesia untuk memperketat keamanan wilayah Ambalat dengan mengarahkan kapal-kapal TNI AL guna menjaga kedaulatan. Secara hukum, dasar klaim Malaysia atas Ambalat dinilai sangat lemah. Negara tersebut yang bukan merupakan negara kepulauan tidak berhak menarik garis pangkal dari Pulau Sipadan dan Ligitan. Menurut ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNCLOS 1982, wilayah Ambalat secara tegas berada di bawah yurisdiksi Indonesia. Meski demikian, sengketa ini hingga kini belum menemukan titik penyelesaian yang memadai bagi kedua belah pihak. Selanjutnya ada Pulau Sebatik yang terbagi antara Indonesia dan Malaysia, dengan wilayah selatan dikuasai Indonesia dan utara oleh Malaysia. Garis batas di Sebatik telah lama diperdebatkan. Indonesia menginginkan batas ditetapkan pada garis lintang 4 derajat 10, sedangkan Malaysia berpegang pada pilar batas yang ada, sehingga wilayahnya bergeser sekitar 112,5 hektar ke utara. Perundingan mengenai Sebatik ini sudah memasuki tahap akhir dengan rencana penandatanganan MOU. Meski demikian, di lapangan masih muncul potensi gesekan, terutama terkait akses nelayan dan masyarakat pesisir ke sumber daya laut, sehingga perundingan damai terus digelarkan guna menghindari eskalasi konflik. Kemudian terkait Pulau Sipadan dan Ligitan, kedua pulau yang pernah diklaim oleh Indonesia dan Malaysia. Sengketa ini bermula dari ketidakjelasan batas peninggalan kolonial Inggris dan Belanda. Kasus tersebut dibawa ke Mahkamah Internasional yang pada tahun 2002 memutuskan kedua pulau menjadi milik Malaysia. Keputusan ICJ didasarkan pada prinsip penguasaan efektif, di mana Inggris sebagai bekas penjajah yang berpengaruh di Malaysia lebih dulu mendirikan mercusuar dan konservasi penyu di pulau-pulau itu. Sementara Belanda tidak menunjukkan bukti penguasaan serupa. Meskipun Indonesia kehilangan Sipadan dan Ligitan, klaim atas wilayah laut di sekitarnya termasuk Blok Ambalat tetap dipertahankan. Berpindah ke Cina, Laut Cina Selatan merupakan kawasan strategis dengan jalur perdagangan dunia serta potensi sumber daya alam yang melimpah. Sengketa antara Malaysia dan Cina di kawasan ini berakar dari klaim tumpang tindih atas wilayah maritim, terutama di sekitar Kepulauan Spratly dan zona ekonomi eksklusif Malaysia dekat Sabah dan Sarawak. Cina mendasarkan klaimnya pada sejarah eksplorasi maritim kuno dan menyatakan memiliki hak historis atas wilayah tersebut. Sementara Malaysia merujuk pada Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS 1982 yang menetapkan sejauh 200 mil laut dari garis pantai. Keputusan Pengadilan Emeritus Permanen atau PCA tahun 2016 menegaskan bahwa klaim Nine Dash Line Cina tidak berdasar secara hukum internasional. Namun Cina menolak keputusan itu. Laut Cina Selatan merupakan kawasan strategis bagi Malaysia dan Cina karena melimpahnya sumber daya ikan, potensi minyak dan gas, serta fungsinya sebagai jalur perdagangan utama. Cina telah membangun pulau buatan dan memperkuat aktivitas maritim guna mengukuhkan klaimnya. Ketegangan di wilayah sengketa kerap terjadi, misalnya insiden penangkapan kapal nelayan Cina oleh patroli Malaysia. Malaysia berkali-kali menyampaikan protes diplomatik atas tindakan Cina yang diduga melanggar kedaulatan maritimnya. Malaysia menegaskan penyelesaian sengketa harus merujuk pada UNCLOS 1982. ASEAN berupaya memediasi negosiasi lewat deklarasi perilaku para pihak, meski kemajuan masih terbatas.
Sampai kini, China mempertahankan klaimnya meski mendapat protes dari Malaysia dan negara lain di kawasan. Selanjutnya terdapat sengketa perbatasan antara Malaysia dan Thailand yang mencakup dua wilayah utama, yakni Bukit Jeli di sekitar Sungai Kolok dan perairan di Teluk Thailand. Perselisihan ini berawal dari proses demarkasi wilayah pada 1990-an saat Malaysia mengklaim Bukit Jeli sebagai bagian negaranya, sedangkan Thailand menganggapnya sebagai miliknya. Di Teluk Thailand, tumpang tindih klaim perbatasan memicu ketegangan. Mengingat kawasan ini kaya cadangan minyak dan gas. Pada 21 Februari 1979, kedua negara menandatangani nota kesepahaman untuk membentuk wilayah pengembangan bersama seluas 7.250 km persegi. Kesepakatan lanjutan pada 30 Mei 1990 memperjelas hak eksploitasi bersama sumber daya alam di kawasan tersebut, mencegah konflik terbuka. Kepentingan ekonomi menjadi faktor utama sengketa ini. Teluk Thailand merupakan wilayah strategis dengan potensi energi besar, sehingga menjadi aset penting bagi kedua negara. Selain itu, perbatasan darat yang panjang kerap menjadi pintu masuk perdagangan legal dan ilegal, menambah kompleksitas hubungan kedua negara. Berbeda dengan sengketa di Laut Cina Selatan, konflik ini tidak berujung pada konfrontasi militer. Meski demikian, insiden lapangan seperti penangkapan nelayan dan patroli bersenjata di perbatasan masih terjadi. Sengketa antara Malaysia dan Singapura soal Pulau Batu Putih atau Pedra Branca dimulai pada tahun 1979, ketika Malaysia menerbitkan peta yang memasukkan pulau kecil itu sebagai bagian dari wilayahnya. Singapura segera menolak klaim tersebut, dan pada 2003 kedua negara sepakat menyelesaikan perselisihan ini melalui Mahkamah Internasional. Akhirnya pada 2008, ICJ memutuskan bahwa Singapura berdaulat atas Batu Putih, sementara Malaysia memperoleh Batuan Tengah. Singapura mendukung posisinya dengan mengacu pada prinsip terra nullius, berargumen bahwa Batu Putih tidak pernah secara eksplisit berada di bawah kedaulatan Kesultanan Johor. Pengelolaan mercusuar oleh Inggris dan surat dari Johor tahun 1953 yang menyatakan tidak ada klaim atas pulau tersebut semakin menguatkan posisinya. Sementara itu, Malaysia menegaskan bahwa pulau itu selalu menjadi bagian wilayah Kesultanan Johor dan Singapura hanya diberi izin untuk membangun mercusuar tanpa memiliki hak penuh. Disengketakan bukan semata simbolisme, melainkan juga berkaitan dengan kepentingan strategis dan ekonomi. Terletak di Selat Singapura, jalur pelayaran tersibuk di dunia, Batu Putih memberikan akses penting terhadap lalu lintas maritim dan sumber daya laut. Ketegangan meningkat ketika Malaysia mengajukan peninjauan ulang putusan ICJ pada 2017, meskipun permohonan itu ditarik pada 2018. Kini kedua negara berupaya menjaga stabilitas di kawasan. Terakhir, sengketa perbatasan antara Malaysia dan Brunei memiliki sejarah panjang yang berakar pada klaim atas wilayah darat dan laut. Sejak abad ke-19, Brunei telah kehilangan banyak wilayahnya, termasuk Sarawak dan Sabah yang kini menjadi bagian Malaysia. Brunei mengklaim landas benua hingga 200 mil laut dari pantainya yang tumpang tindih dengan klaim Malaysia. Klaim tersebut didasarkan pada prinsip hukum internasional seperti UNCLOS. Sedangkan Malaysia sebelumnya tidak mengakui klaim Brunei dan memasukkan wilayah Laut Brunei ke dalam peta 1979 sebagai bagian dari landas benuanya. Perselisihan ini akhirnya diselesaikan melalui pertukaran surat 2009, di mana Malaysia mengakui hak maritim Brunei, sementara Brunei membatalkan klaim atas wilayah Limbang. Wilayah sengketa ini memiliki nilai ekonomi besar, terutama terkait sumber daya minyak dan gas di perairan Laut Cina Selatan, sehingga kedua negara sangat berkepentingan dalam eksplorasi energi sebagai tulang punggung ekonomi mereka. Meskipun sebagian sengketa perbatasan telah diselesaikan, delimitasi darat belum sepenuhnya tuntas. Kedua negara terus berupaya menetapkan batas akhir guna memastikan stabilitas regional dan menjaga hubungan diplomatik yang harmonis.